Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Hartonegara dengan NIM 19051214099 dari Sistem Informasi A. Di video kali ini kita akan ada dua materi yang kita bahas. Yang pertama ada FTP server, lalu ada mail server. Untuk materi yang pertama, kita akan bahas tentang FTP server. Tujuan dari pembuatan video kali ini yang pertama adalah memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Lalu ada kedua, mengenal perintah terkait FTP. Ketiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu dasar teori atau pengertian FTP. FTP mempunyai kepanjangan dari File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file komputer atau download atau mengirimkan file ke server, yaitu upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu untuk fungsi FTP dan kegunaan FTP, ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini. Jadi melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Lalu ada menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran ke dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah FTP server pada video kali ini, lalu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Oke, ini ada, jadi di dalam FTP ini mempunyai ada perintah dasar. Lalu yang pertama adalah untuk mengoneksi ke FTP server dari PC ke klien, yaitu menggunakan perintah FTP. Lalu kita masukkan alamat FTP servernya, yaitu 43.43.43.2. Lalu untuk melihat direktori server, yaitu dengan dir. Lalu untuk mengupload file dari PC klien ke server, yaitu menggunakan perintah put. Lalu kita masukkan nama filenya yang kita mau upload. Lalu ada, jika kita ingin mendownload file dari server ke PC klien, yaitu kita menggunakan perintah get dan dituliskan nama filenya apa. Lalu untuk keluar dari koneksi FTP ke server, yaitu kita menggunakan perintah quit. Oke, langsung kita masuk ke dalam percobaan. Skenario pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic crypt, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Lalu untuk langkah kedua, yaitu kita buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya, yaitu kita cek terlebih dahulu di dalam PC 1 apakah sudah terkonek dengan server FTP. Itu kita masuk ke command prompt, itu kita masukkan ping 43.43.43.2. Oke, udah ada respon PC 4 ping 43.43.2. Oke, udah ada respon juga. Lalu kita masuk ke smartphone, prompt 43.43.2. Oke, juga udah masuk. Kita balik ke modul.
yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat usernya ada coba, passwordnya coba dengan akses full seperti tampil berikut. Jadi kita akan membuat seperti akun FTP di sini. Jadi kita usernya kita tulis coba, kita masukkan coba juga passwordnya. Jadi user ini mempunyai akses full, yaitu dengan mengklik semuanya ini lalu di add. Jadi kita sudah mempunyai dua akun, yaitu ada Disco dan ada coba. Oke, setelah kita sudah membuat akun dengan akses full, lalu pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti ini. Ini isi pesan dari PC1. Oke, kita masuk ke PC1. Kita masuk ke text editor. Kita pesan, ini pesan dari PC1. Lalu kita save di PC-nya. Pesan PC1 txt. Oke, sudah tersimpan. Lalu kita coba cek di command prompt apakah file tadi sudah tersimpan, yaitu dengan dir. Nah, ini sudah tersimpan file PC1 txt, sudah tersimpan di PC1. Yaitu langkah selanjutnya kita cek bahwa file sudah tersimpan PC1 dengan menggunakan perintah command prompt, itu dengan dir. Oke, kita sudah selesaikan. Lalu kita buat koneksi FTP server, yaitu 433 dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat, lalu upload pesan PC1 txt ke server menggunakan perintah put pesan dash PC1.txt. Oke, jadi kita masuk ke PC1, kita login terlebih dahulu FTP, yaitu 43.43.43.2. Lalu kita masukkan username. Kita kan sudah membuat username, yaitu coba dengan password coba. Oke, login, dan ini sudah masuk ke directory FTP. Lalu kita masukkan, kita upload file yang tadi kita buat, yaitu put pesan PC1.txt. Oke, setelah itu kita coba dir, dan kita lihat ternyata di server FTP sudah ada file pesan PC1.txt. Oke, kita sudah selesai, lalu kita quit. Oke, kita sudah keluar dari server FTP. Oke, kita sudah upload, lalu kita sudah upload dan menjalankan perintah dir untuk melihat directory dari server FTP. Lalu pada laptop kita buat koneksi seperti langkah poin 5. Lalu kita coba download file PC1 dengan yang sudah diupload sebelumnya ke laptop kita. Lalu file yang sudah download di laptop kita sudah coba buka dengan aplikasi editor pada laptop. Oke, kita masuk ke laptop, kita masuk ke directory di sini. Kita masuk ke FTP dulu, server FTP. Kita login terlebih dahulu, FTP 43.43.2. Oke, kita masukkan username-nya, yaitu coba, password coba. Oke, kita sudah masuk ke directory FTP. Coba kita dir dulu. Nah, kita akan mengambil file pesan PC1.txt ini ke laptop. Oke, yaitu masukkan perintah dengan get pesan PC1.txt. Nah, kita sudah memindahkan atau kita sudah mendownload file pesan PC1 ke
ke direktori laptop, yaitu kita quit terlebih dahulu. Oke, kita udah balik ke direktori lokal dari laptop, yaitu kita masukkan lagi dir. Nah, di sini sudah ada dari pesan PC1. Lalu kita coba lihat di text editor. Text editor, lalu kita open, kita lihat pesan. Oke, dan benar ini ada, kita sudah memasukkan tadi kan di file pesan dash 1.txt kan kita masukkan file isinya kan adalah isi pesan dari PC1. Oke, kita sudah berhasil melakukan FTP server, dan materi selanjutnya kita akan praktikum tentang mail server. Oke, jadi tujuan dari pembuatan video kali ini juga yang pertama adalah memahami fungsi mail server, lalu ada mengenal protokol mail server dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu dasar teori dari atau pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk mail atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Lalu untuk fungsi mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan menyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Oke, udah. Kita masuk ke dalam percobaan, yaitu skenario pertama. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada Telekom web server dan FTP server. Oke, langkah kedua dalam percobaan, buatlah skema jaringan yang seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC4 dan laptop, smartphone dan terbut dengan DNS server yaitu 33.1 dan mail server yaitu 43.3. Oke, kita coba dulu. Masuk command prompt, ping 43.43.4. Oke, udah masuk. 33. Oke. Lalu kita coba lagi ping 33.3.1. Kita hubungkan untuk DNS-nya, kita coba dulu. Oke, udah masuk. Lalu untuk PC4, ping 43.43.4. Oke, ke replay. Kita ping 33.1. Oke, ke replay juga. Masuk ke laptop. Maaf. Ping 43.4. Oke, ke replay. Lalu DNS-nya ping 33.1. Oke, ke replay juga. Masuk ke
smartphone juga kita masuk ke smartphone, kita masuk samping 43.43.43.4. Oke, sudah terkoneksi juga, terhubung. Oke, udah selesai. Lalu kita masuk ke PC1 dan laptop akan menjalankan perintah ns lookup seperti berikut, yaitu kita ns lookup mailku.com. Kita masuk ns lookup mailku.com. Oh, udah benar. Lalu kita masuk ke laptop, itu dengan ns lookup juga. ns lookup mailku.com. Oke, sudah ketemu servernya. Setelah itu pada mail server kita aktifkan server mail dan buat dua akun untuk penggunaan seperti gambar berikut, yaitu kita masuk ke mail server, kita masuk ke email dan kita buat emailnya. Kita set dulu mailku.com, lalu user 2 dan ini user 1. Untuk user 1 username-nya adalah user 1 dan passwordnya user 1. Lalu untuk user kedua adalah user 2, password user 2. Oke, setelah itu pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan mencoba mengirim email dari user PC1 dan user kedua. Oke, PC1 dengan laptop. Tapi sebelumnya kita login terlebih dahulu. User 1 at mailku.com. Udah mailku.com. Untuk username-nya adalah user 1. Oke, kita save dan kita sudah masuk ke halaman mail browsernya. Tapi sebelumnya kita juga masukkan dulu di laptop, sama kita login terlebih dahulu. Mail user 1, user 2 at mailku.com. Setelah mailku.com, untuk usernya adalah user 2 passwordnya. Oke, kita save. Sudah masuk ke mail browsernya. Oke, kita kembali lagi ke PC1 lagi. Lalu kita coba kirim email ke user 2, yaitu composite. Kita masukkan alamat emailnya, yaitu user 2 at mailku.com, dan subjeknya adalah pesan dari PC1. Juga kita masukkan isi dari emailnya, yaitu pesan dari PC1, jadi kita send. Oke, dan di sini ada keterangan adalah send success dari
Oke, kita coba lihat di laptop ini. Kita masuk ke email, mode email, lalu kita retrieve. Nah, di sini sudah ada email masuk dari P1 yang tadi kita udah kirim. Nah, di sini kita bisa mereply, memberikan tanggapan di sini, yaitu ini tanggapan dari PC 2. Oke, kita send keterangan sukses. Lalu kita masuk ke PC 1, kita buka mail, terus retrieve lagi. Lah, ini sudah tersampaikan emailnya. Mungkin cukup sekian praktikum pada materi FTP dan mail server. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.